yang diterapkan, mana yang lebih ringan, begitu. Mengenai hukum acara yang digunakan, ya, kita tahu bahwa ada hukum acara lama, ada hukum acara baru setelah berlakunya KUHP yang baru. Nah, dalam konteks peralihan memang masih digunakan KUHP yang lama karena proses penyidikan sudah dimulai sebelumnya. Nah, persoalannya adalah ketika kita mengutip putusan Mahkamah Konstitusi yang memperkuat, yang memperluas pemberitahuan SPDP itu kepada pihak tersangka, tidak hanya hubungan antara penyidik dan penuntut, ya, apakah kita sah masih menggunakan itu sebagai dasar hukum dan seharusnya penyidik taat pada itu? Betul, karena putusan Mahkamah Konstitusi nomor 130 itu sifatnya erga omnes seperti putusan lainnya, dan juga putusan nomor 130 itu kemudian diikuti di pasal 60 KUHP baru, sehingga ya memang harus diikuti. Oke, artinya pasal 60 KUHP baru itu sekedar penegasan, karena dalam hal ini kita menggunakan masih KUHP yang lama dalam proses ini. Iya. Karena dia diadopsi begitu saja. Iya. Berikutnya adalah nanti teman-teman bisa menyampaikan soal penetapan tersangka yang tidak sah, ya. Begini, kalau misalnya di dalam sebuah penersangkaan itu, ya, digunakan dua rezim KUHP yang berbeda. Jadi ada KUHP yang lama dan ada KUHP yang baru. Jadi dua-duanya digunakan di dalam surat tersebut. Apakah itu sah atau tidak? Atau apakah bagaimana? Begini, pemadanan pasal itu memang dijelaskan di dalam surat edaran. Jadi pemadanan pasal itu sejauh unsurnya sama, maka harus diberitahukan kepada terlapor dan terlapor berhak memilih salah satu. Tapi kalau kemudian penggunaan pasalnya lain gitu, unsurnya lain, artinya ya memang tidak boleh. Artinya kan berarti dari penyidikan dan penetapan tersangka menjadi lain-lain pasalnya. Iya, dalam fakta di lapangan misalnya bahwa ada perubahan pasalnya, baik ditambah maupun dikurangi dalam penetapan tersangka. Pertanyaannya, apakah tindakan penyidik mengubah atau menambah pasal sangkaan tanpa menerbitkan surat ketetapan penetapan tersangka yang baru merupakan bentuk cacat administrasi dan pelanggaran prosedur hukum itu? Betul. Karena memang ketika penyidikan itu kan digali unsur mana yang terpenuhi, dan ketika kemudian terpenuhi unsurnya maka dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Nah, kalau tiba-tiba pada saat penetapan tersangka kemudian menggunakan pasal lain, pada saat penyidikan menggunakan pasal lain, artinya ukuran yang dipergunakan untuk menetapkan sebagai tersangka itu menjadi tidak objektif. Karena kan ukuran objektif untuk menetapkan tersangka itu kan keterpenuhan unsur, ya, sehingga ketika terjadi perubahan pasal, ya, bukan pemadanan pasal dalam KUHP lama KUHP baru, ya memang itu cacat formal dan cacat material, benarnya. Berikutnya adalah apakah setiap penambahan atau perubahan kualifikasi pasal pidana yang disangkakan wajib didahului dengan pemeriksaan sebagai calon tersangka atas pasal baru tersebut? Iya, betul. Jadi sebetulnya kan harusnya mulai LP, lidik, sidik, dan penetapan tersangka itu pasalnya harus sinkron, tidak boleh lantas berbeda-beda. Ya, karena dalam faktanya kami menemukan hal seperti itu, ya, ada perubahan-perubahan pasal baik dikurangi maupun ditambah. Kemudian berikutnya, apakah tidak diterbitkannya penetapan tersangka baru atas pasal perubahan berimplikasi pada tidak terpenuhinya minimal 2 alat bukti yang sah secara spesifik untuk pasal baru tersebut? Ya, yang dilakukan dengan menggunakan pasal baru di tingkat tersangka tanpa didahului penyidikan dan lidik saja secara administrasi penyidikan sudah cacat formal. Ya, secara hukum acara sudah cacat formal.
Jadi terlepas dari terpenuhi atau tidak terpenuhinya dua alat bukti, tindakan itu sudah cacat formal. Nah kalau ternyata di kemudian hari diketahui tidak terpenuhi dua alat bukti, ya berarti cacat material juga. Saya kembali kepada penerapan dua rezim kitab undang hukum pidana. Ya. Pertanyaannya adalah apakah cacat prosedural berupa perubahan pasal tanpa penetapan baru dan keraguan rezim undang-undang dapat dijadikan dasar dalam proses pemeriksaan pra-peradilan untuk menyatakan penetapan tersangka tidak sah? Betul. Ya, karena kan kalau ini tadi ujungnya adalah penetapan tersangka ini kan kemudian upaya paksa dan 1 sampai pasal 1 ayat 14 sehingga masuk di dalam objek pra-peradilan. Sebentar Pak, rekaman suara kami terhenti, tunggu sebentar ya, akan perbaiki dulu takutnya ada yang terlewat dulu. Boleh silakan. Ya tentu akan cacat material. Kemudian pertanyaan lebih lanjut kan dasarnya menetapkan pasal yang baru itu apa? Nah, jadi cacat formal iya kalau tiba-tiba ditetapkan di dalam tingkat tersangka pasal yang lain gitu. Cacat formal, cacat material ya tentu saja kalau prosesnya tidak benar gitu. Jadi cacat formal itu terlanggarnya prosedur yang ditentukan oleh undang-undang. Kalau cacat material itu terlanggarnya norma yang ditetapkan peraturan perundang-undangan cacat material. Jadi ya prosedur itu contohnya tadi harusnya prosedur penerbitan surat cekal harus diberitahukan 1 minggu setelah diterbitkan, ternyata tidak diterbitkan, itu contoh cacat formal. Artinya ada tahapan yang tidak diikuti secara formal. Kalau cacat material itu hukum materialnya terlanggar, gitu. Jadi material remnya terlanggar. Gitu. Ya, kadang-kadang dalam kehidupan hukum sehari-hari kita menyepelekan hal-hal sifatnya formal. Misalnya dalam hal pencekalan ya. Ada pendapat yang mengatakan dia memang tidak disampaikan surat pencekalannya, tetapi kan tidak berarti bahwa pencekalannya tidak sah gitu. Kalau ada pernyataan seperti itu, bagaimana? Tidak boleh, karena pencekalan itu di Undang-Undang Imigrasi di pasal 94 dan 97 itu jelas disebutkan loh, harus diserahkan kepada pihaknya 7 hari kerja. Artinya itu ada perintah undang-undang untuk melaksanakan itu. Kalau tidak dilaksanakan, ya berarti ada perintah undang-undang yang dilanggar. Gitu. Sama dengan meski ada perubahan-perubahan pasal, baik di Polri maupun di KPK, ya, kemudian ada dalil yang mengatakan kan ini kelanjutan dari sprindik sebelumnya. Karena itu untuk sprindik dan kedua dan ketiga tidak perlu disampaikan SPDP. Kalau pasalnya sama, iya. Tapi dalam hal terjadi pemadanan pasal atau bahkan perubahan pasal harus diberitahukan. Clear ya. Kemudian kami bicara mengenai lembaga pra-peradilan ya. Apakah lembaga pra-peradilan dapat menolak permohonan dengan tanpa mempertimbangkan dalil serta alat bukti yang diajukan dari pemohon? Ini hadir. Ya, tentu secara normatif majelis hakim kan pasti akan mempertimbangkan dalil, kesesuaian dalil dan bukti. Jadi ya tentu selama perkaranya diproses majelis hakim tentu akan memperhatikan jalannya persidangan, dalil, bukti dan sebagainya. Ada lagi. Ada pendapat yang mengatakan ada larangan objek pra-peradilan diajukan secara terpisah agar fokus terhadap suatu materi permohonan ya. Karena terpisah biar fokus, tapi itu tidak boleh terjadi. Dan apakah hal ini dapat dijadikan alasan penolakan permohonan pra-peradilan dengan tanpa mempertimbangkan dalil dan alat bukti yang diajukan persidangan? Mungkin bisa dikaitkan dengan KUHP yang baru juga sebagai dasar untuk dilaksanakan pra-peradilan.
Jadi pra peradilan itu adalah lembaga untuk menguji upaya paksa. Apakah diajukan bersamaan atau terpisah, itu adalah haknya terlapor untuk membela diri atau haknya terlapor untuk mendapatkan keadilan prosedural. Saya katakan prosedural karena pra peradilan menguji prosedur. Nah, dalam berbagai sosialisasi yang saya ikuti dengan pemerintah, memang dikatakan bahwa KUHP dan KUHP yang baru ini lebih melindungi hak terlapor dari upaya paksa. Kalau tadi pertanyaannya apakah dia boleh diajukan terpisah atau harus jadi satu, sejauh ini belum ada SEMA, belum ada PERMA, dan belum ada SKB mengenai berapa kali pra peradilan itu boleh dilakukan. Yang ada soal pembatasan itu sejauh ini hanya terkait PK. Demikian. Iya, ada pendapat yang mengatakan bahwa pra peradilan ini sudah kehilangan pijakan. Saya kasih ilustrasi ini. Suatu perkara itu sudah dilimpahkan, tetapi belum disidangkan, belum ada panggilan untuk sidang. Ya. Dan kemudian kita mengajukan pra peradilan dan berdasarkan KUHP yang baru pasal 163, maka pokok perkara di stop untuk kemudian diprosesnya pra peradilan. Tapi ada pendapat yang mengatakan sudah kehilangan pijakan hukumnya kalau pra peradilan itu diajukan setelah kasus dilimpahkan walaupun belum dibacakan dakwaannya. Soalnya begini, pendapat saya berpegang pada administrasi peradilan. Kan pra peradilan itu diajukan di pengadilan yang sama dengan peradilannya nantinya pokok perkara. Selama pra peradilannya masih diperiksa, artinya pokok perkaranya pasti dihentikan. Sudah pasti tidak mungkin pokok perkara dan pra peradilan itu berjalan bersama-sama karena di bawah satu atap. Begitu. Kita bicara mengenai sumber hukum. Kita tahu sumber hukum ada undang-undang, ada pendapat ahli, ada vonis dan lain sebagainya, termasuk kebiasaan customary law. Nah, misalnya ya, kita mengutip atau menjadikan referensi putusan pengadilan lain, let's say putusan selah yang baru dibicarakan dalam kasus yang baru disama yang dari pemohon. Dan dalam putusan selah itu dikatakan bahwa pencampuran dua rezim KUHP itu adalah batal lebih null and void. Nah, apakah kita bisa menggunakan itu sebagai referensi? Apakah kemudian menjadi ada yang berpendapat bahwa menggunakan putusan itu sebagai referensi menjadi error in a forum katanya? Begini, putusan lain yang dikutip itu namanya jurisprudensi. Apakah boleh? Ya boleh. Apakah kemudian dipertimbangkan oleh majelis hakim? Tentu akan dipertimbangkan. Apakah akan diikuti? Nah, tergantung kebebasan majelis hakimnya. Karena di Eropa kontinental itu asasnya adalah the persuasive force of president. Beda dengan di negara Anglo-Saxon. Kalau di Anglo-Saxon binding force of president. Artinya putusan sebelumnya pada perkara sejenis mengikat majelis hakim yang sama pada perkara sejenis. Tetapi karena di Indonesia dan sejauh ini sistem peradilan kita menganut Eropa kontinental, lebih banyak menganut Eropa kontinental ya, maka jurisprudensi itu boleh dipergunakan menjadi pertimbangan majelis hakim, tapi bisa diikuti, bisa tidak. Jadi kalau secara forum apakah salah atau tidak, ya boleh-boleh saja. Oke, artinya boleh diikuti, boleh tidak, tergantung hakim ya. Tergantung yang memberikan dalil dan hakimnya. Mungkin terakhir. Bagi-bagi kok. Iya, terakhir. Begini, ada pendapat yang mengatakan bahwa yang namanya pra peradilan harusnya diajukan segera setelah upaya paksa dilakukan. Misalnya upaya paksanya adalah penetapan sebagai tersangka, maka ya harusnya right away, segera setelah itu. Kalau dilakukan misalnya berbulan-bulan kemudian, itu sudah kehilangan pijakan hukumnya. Bagaimana pendapat saudara dengan pendapat itu? Begini,
memang pra peradilan itu dipergunakan untuk menguji sah atau tidaknya upaya paksa yang dilakukan dengan waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi pijakannya sebetulnya dua. Satu, apakah yang diuji itu termasuk di dalam upaya paksa di dalam KUHP dan KUHAP. Yang kedua, apakah masih dalam tenggat waktu yang diperkenankan. Nah, tenggat waktu itu kan selama perkara pokok belum dilimpahkan. Sehingga pijakannya dua. Yang pertama, apakah masuk dalam upaya paksa. Yang kedua, lantas apakah masih di dalam tenggat waktu yang Oke, silakan. Lanjutkan Yang Mulia, pada saudara ahli, yang ingin saya tanyakan mengenai balik lagi pencegahan atau pencekalan ya. Adakah unsur kerugian yang dapat diajukan oleh pemohon akibat pencegahan atau pencekalan tersebut karena tidak sah atau kadaluarsa? Oh iya, kalau pencekalan tidak sah tentu kan menimbulkan dampak, baik dampak kerugian langsung atau potensi pendapatan yang kemudian hilang. Apabila ada klaim kerugian, itu diajukan di dalam lembaga pra peradilan. Baik, pada saudara ahli, ke penyidikan yang tidak sah ya saudara ahli ya. Ya. Bagaimana batasan yuridis dimulainya penyidikan dalam konteks kewajiban penyerahan SPDP kepada tersangka menurut doktrin hukum acara pidana? Batasan yuridisnya ya saudara ahli. Tadi batasannya kalau kita bicara doktrin, tadi saya katakan ini sifatnya aktif. Artinya dikatakan aktif, artinya ketika SPDP itu diterbitkan langsung diberitahukan dengan pengertian langsung itu dengan batas waktu maksimal 7 hari kerja. Baik, itu berarti batasan yuridisnya itu ya berarti. Iya. Baik, dilanjutkan. Ini terkait dengan masih melanjutkan yang tadi, saudara ini terkait dengan penyidikan yang tidak sah. Nah, apakah tidak disampaikan di dokumen administratif tertentu di tengah jalan ya? Misalnya setelah SPDP yang pertama diberikan, itu berakibat pada batal demi hukumnya atau tidak sahnya seluruh proses penyidikan yang telah dilakukan. Kalau dokumen administratif yang dimaksud itu kemudian berkaitan dengan hak terlapor atau tersangka pada upaya paksa, ya kemudian bisa berakibat pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari, salam sejahtera bagi kita semua. Mohon perhatian akan sebuah pemberitahuan yang berasal minta tolong yang dari lebih Pengadilan tutup saja Negeri pintunya. Jakarta Selatan kelas 1 Agustus. Nggak usah berdiri di situ ya. Kalau memang tidak bisa masuk ya, mau bagaimana seluruh terbang gitu. pengunjung pengadilan. Dengan cara tidak menghubungi hakim, panitera, panitera pengganti, juru sita, dan seluruh warga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan tip, sogokan, suap, pemberian, atau janji dalam bentuk apapun. Dan apabila terdapat pihak yang mengatasnamakan hakim, panitera, panitera pengganti, Baik. Kalau tadi kemudian ada dokumen atau administrasi yang tidak disampaikan dan kemudian berkaitan dengan hak yang terabaikan terkait upaya paksa, ya maka yang terlapor atau tersangka bisa mengajukan upaya pra peradilan. Karena kan pra peradilan itu pada prinsipnya melindungi hak asasi daripada terlapor atau tersangka. Baik. Berikutnya, apakah ketiadaan dokumen lanjutan di luar SPDP yang pertama memenuhi kualifikasi sebagai pelanggaran atas asas kepastian hukum dan hak asasi terhadap tersangka? Oh iya tentu, karena kan asasnya ada pidana tanpa kesalahan. Kemudian orang disangkakan pidana, kesalahannya apa? Oke, baik. Saya lanjutkan. Tadi kan saudara ahli menjelaskan terkait dengan putusan MK ya, bahwa ada kewajiban untuk menyampaikan SPDP. Apa dampak hukum dengan dilanggarnya putusan MK tersebut, saudara? Iya, penyidikannya kemudian menjadi cacat prosedur. Baik, saya lanjutkan terkait dengan menambahkan terkait dengan pertanyaan
Bisa diulang-ulang Pak ya. Iya. Saya perhatikan sudah mulai mengulang-ulang yang baru saya. Oke. Ini terkait dengan tujuan pemeriksaan pada suatu permohonan peradilan, saudara ahli. Jadi tujuan dari pemeriksaan suatu permohonan pra peradilan itu adalah untuk memeriksa abuse of power penyidik atau misbruk van Recht dari pemohon. Jadi gini, tujuan pra peradilan itu seperti tadi saya jelaskan untuk menguji terpenuhi atau tidaknya secara prosedur formal terkait dengan upaya paksa yang dilakukan oleh penegak hukum. Kalau terpenuhi ya maka pra peradilannya dikabulkan. Kalau tidak terpenuhi ya pra peradilannya dikabulkan. Kalau terpenuhi syarat formal ya maka oleh majelis hakim dinyatakan tidak dikabulkan. Satu lagi pertanyaan. Satu lagi. Silakan. Begini, ini penting ya bagi kita karena kalau permohonan pra peradilan ini dikabulkan, maka status tersangka gugur bisa. Karena itu permohonan kami kan. Artinya sangat signifikan untuk mengakhiri proses panjang ini. Tadi dikatakan cacat prosedur, cacat formil, kalau SPDP tidak diberitahukan kepada tersangka itu cacat formil atau tidak sah dan lain sebagainya. Cekal juga begitu ketika tidak disampaikan pemberitahuannya. Kemudian dua rezim KUHP yang diterapkan itu juga bermasalah, mungkin secara formil dan material ya, nanti dijelaskan lagi. Nah, kalau memang begitu ya, sekuat apa, sepenting apa cacat prosedur, cacat formil kalau dibandingkan dengan hal-hal yang sifatnya material untuk membatalkan katakanlah proses penyidikan dan kemudian mengakhiri kasus ini dengan dikabulkannya pra peradilan dan dihilangkannya atau dihapuskannya status tersangka. Silakan, ini mungkin terakhir akan dieksplorasi. Penting karena cacat prosedur itu ada abuse of power, artinya ada due process of law yang tidak diikuti, ada tahapan yang kemudian tidak diikuti. Nah, tahapan siapa yang menentukan? Tahapan itu ditentukan perundang-undangan. Seperti tadi saya sudah menjelaskan pada bab imigrasi tadi. Ya, jadi tahapannya setelah diterbitkan, diberitahukan kepada para pihak, ternyata misalnya tidak diberitahukan. Ya, kemudian itu cacat formal. Kalau cacat material, undang-undangnya ngomong A, dilaksanakan B. Itu cacat material. Baik cacat formil maupun cacat material itu tetap cacat hukum. Hanya kualifikasinya apakah cacat formil atau cacat material. Kalau cacat formil, maka yang harus dibuktikan adalah tahapan dan pelaksanaan. Tahapan yang ditentukan perundang-undangan dan pelaksanaannya tidak sama. Tahapannya A, B, C. Hanya dilaksanakan A dan C. Nah, itu cacat formil. Kalau cacat material dikatakan A dilaksanakan B, itu cacat material. Dua-duanya tetap cacat. Dua-duanya kalau ini berkaitan dengan upaya paksa, maka dua-duanya tetap akan bisa diuji di lembaga pra peradilan. Silakan termohon dan termohon. Terima kasih Yang Mulia. Kami dari termohon ingin menyampaikan pertanyaan kepada ahli sesuai kompetensi yang tadi disampaikan oleh ahli. Pertanyaan pertama, dalam hal suatu atau terjadi permohonan pra peradilan berulang, misalnya sampai keempat, misalnya terhadap perkara pokok yang sama, di mana putusan pra peradilan terdahulu telah konsisten memutus bahwa rezim hukum acara yang digunakan adalah KUHP lama, dalam hal ini KUHP 1981. Kami ingin bertanya kepada ahli berdasarkan penjelasan terdahulu tadi, apakah permohonan pra-pid yang terakhir juga konsisten menggunakan hukum acara yang lama, rezim lama? Mohon ahli menjelaskan. Begini, di dalam peralihan hak memilih itu ada pada terlapor.
karena menggunakan asas favoreo tadi. Nah, seharusnya ketika dipilih satu rezim tertentu yang dianggap menguntungkan, maka seterusnya dianggap menguntungkan. Tetapi memang belum ada, tapi ini berdasarkan tafsir, tetapi belum ada hukum positif atau setidak-tidaknya surat edaran yang menyatakan bahwa jika satu prabit menggunakan KUHP lama, kemudian prabit yang lain tidak boleh menggunakan KUHP baru. Kenapa tafsir saya seperti itu? Karena di dalam asas favoreo itu terlapor tersangka itu atau terdakwa belum terdakwa, terlapor tersangka itu boleh memilih hukum antara KUHP lama dan KUHP baru yang paling menguntungkan untuk dirinya. Nah, apakah pemahaman paling menguntungkan ini satu dan seterusnya, misalnya prabit 1 pakai 181, kemudian prabit 2 dan seterusnya, atau prabit 1 181, prabit 2 bisa pakai yang 2025. Nah, ini memang yang ditemukan sejauh ini hanya tafsir dari favoreo, karena kelihatannya surat edaran Kapolri dan SKP dengan kejaksaan mengutip juga favoreo bahwa tersangka terlapor itu boleh memilih yang paling menguntungkan untuk dirinya sendiri. Nah, kata menguntungkan ini kemudian dianggap memberi privilege untuk pemohon pra peradilan. Baik, terima kasih ahli. Kami mungkin lebih mempersempit pertanyaan. Ya. Ada rangkaian pertanyaan pertama. Ahli tentu telah memahami pasal 361 tentang ketentuan peralihan. Kami mempersempit pertanyaannya. Tempus pencekalan, ya, hubungannya dengan pasal 361 ketentuan peralihan. Tempus waktu pencekalan ini berada pada rezim lama.